Tanda-tanda saat kita udah butuh jeda, butuh hening dulu, butuh spasi dulu tuh apa Kang Abu, dan apa yang dilakukan Abu Marlo saat tanda-tanda itu udah muncul, ngapain gitu? Ya, nomor satu Mas, dengarkan tubuh. Alarm pertama adalah kamu akan merasa kelelahan. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Dan ego itu ada di dalam. Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya di ego, itu nomor satu. Karena saat jeda itulah yang akan membuat kita untuk masuk ke level yang namanya pencerahan. Gitu. Sebenarnya aku kalau soal preferensi orang gitu ya, mau misalnya dia gonta-ganti pasangan, entah statusmu sebagai guru spiritual atau mursyid dan lain sebagainya, aku nggak mempermasalahkan itu asal mainmu cantik, itu urusan pribadimu gitu. Betul, ya, itu dapurmu sendiri gitu. Betul. Pokoknya jadi masalah kalau sudah kemudian menipu, terus kemudian merugikan orang lain, memaksa dan lain sebagainya untuk kepentingan nafsu dengan model-model transfer energi, entah itu meditasi, entah itu dengan model apapun, itu tuh menurutku memang ini kita perlu yang namanya speak up gitu. Yeah. Nah, kadang kita udah belajar di guru seperti itu, oke, ini nggak bener nih, terus akhirnya pindah lagi, ketemu nih lagi guru yang modelnya sama, tapi mungkin modusnya aja yang berbeda gitu kan. Oke, ini kayaknya aku udah mulai aware lagi nih. Ada lagi Kang, misalnya, aduh ini aku dulu diperintah sama leluhur gitu ya, untuk meninggalkan keluargaku dan lain sebagainya gitu, untuk hanya fokus memikirkan masalah Nusantara gitu kan. Oke lah, banyak yang ikut dan lain sebagainya gitu. Cuman terkadang pola-pola seperti ini tuh nggak bisa berhenti. Betul. Membreak pattern yang seperti ini harus bagaimana? Satu Mas, satu hukum hidup tuh namanya paradoks. Jadi Mas Hendra jangan pernah memimpikan ini akan berhenti. Dari zaman 1400 tahun yang lalu juga udah gitu Mas, nggak akan berhenti. Karena ini adalah bagian dari variasi kehidupan itu sendiri. Oke, kan? Itu kalau secara universal. Universal. Nah, sekarang kalau secara pribadi, pola itu supaya berhenti, terputus, dan kemudian kita nggak mengalami hal-hal yang sama kayak gitu. Luka-luka bersama guru spiritual itu harus gimana? Balik lagi, itu akan dipanggil oleh jatuh tempo kesadaranmu. Yang tadi Mas Hendra bilang, Mas mau senalar apapun ya, ini hitam. Kalau orang udah percaya gurunya ini kuning jawabnya Mas. Wes lah, gak bisa diapa-apain gitu. Dia harus menderita dulu sendiri, dia harus sakit dulu sendiri. Ya mungkin kalau di usia tubuh ini udah enggak, mungkin for the next katakanlah begitu gitu. Tapi at some point itulah wilayah yang kita nggak akan pernah bisa untuk mengintervensi gitu. Nah, saya ulang-ulang, appreciate sama ngaji rosok nih, yang mengangkat topik-topik ini, di mana yang lain katakanlah topiknya yang penting viral, dapat cuan gitu. Ya Mas, mana ada sih topik-topik yang isinya kesadaran mendalam tuh banyak penontonnya? Nggak ada Mas, udahlah gitu. Sekarang yang lebih banyak penontonnya adalah kaya cepat, ya, instan. Gimana caranya bisa punya freedom finansial? Intinya adalah cara konsep untuk dia malas bekerja gitu misalnya. Atau kalau nggak gitu disetubuhi genderuwo. Gitu disetubuhi genderuwo gitu misalnya, dan langsung kaya besoknya. Orang insulting tuh apa ya? Dia beneran merendahkan sekali akalnya demi berpikir untuk ya itu tadi, entah itu materi. Kan memang secara bisnis, kalau memang kita mau cuan besar, grid kita harus diturunkan dalam hal konten terkadang. Oh iya. Karena masyarakat kita menyesuaikan sama pasar. Betul. Makanya kita perlu ada wilayah mana bekerja, mana berbuat. Ya berbuat pure lah, tapi bekerja kan profesional, hitung-hitungan ada di sini gitu. Poinnya ada di situ gitu. Nah, balik lagi ke Mas Hendra tadi gitu, bahwa sekarang saya tuh selalu menganalogikan gini, ada orang dapat pencerahan dari wahyu atau kitab, dia pegang. Tapi saat pencerahannya udah di sini, kitabnya dia belakangin Mas. Akhirnya bukan masalah kitabnya, bukan masalah knowledge-nya, bukan masalah apanya, yang hebat sayanya gitu. Nah itu kan ego mulai muncul Mas. Gitu. Makanya ya maaf banget ya. Dua-dua pihak antara guru sama pengikutnya ini naik sama-sama nih. Iya. Begitu ngerasa saya didengerin, pengikut banyak, nah mulai itu ikat satu-satu. Pengikut ngumpul juga, ini adalah guru. Makanya sorry ya Mas ya, yang kadang bikin chaos tuh bukan hanya gurunya sih, ring satu gurunya tuh paling ribet biasanya. Bener tuh. Orang dekat-dekat guru tuh rata-rata nyebelin gitu, quote and quote. Misal nih ya, gurunya nggak minta, tapi asistennya yang rese gitu. Iya. Makanya kan kayak Nabi Muhammad ya, pengikutnya yang rese, bukan nabinya gitu. Nah sekarang balik lagi ya, ujung dari semua ujung saya rasa satu, bahwa
orang akan mengikuti perjalanan sesuai dengan skenarionya. Bertemu guru yang kita anggap salah juga bukan kesalahan karena ini juga perjalanan ya. Betul. Ya pertanyaannya rasain aja. Mau sampai kapan, mau berubah atau tidak, itu adalah pilihan sih. Nah, kita yang di luar itu, katakanlah gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah edukasi gitu. Melakukan sosialisasi untuk, ayo mikir dong, wake up gitu. Toh, ya balik lagi Mas Hendra, kalau orang udah nggak sefrekuensi, ngobrol gini, skip pasti gitu. Tapi jatuh tempo, entah dia memang udah babak belur sama gurunya, tiba-tiba buka handphone, FYP nih, Mas Hendra. Dia nonton. Nah ini kan bisa jadi wasilah juga untuk orang-orang menemukan jawaban dari apa yang selama ini mungkin dia bingungkan gitu. Jatuh tempo itu sebenarnya berlaku di banyak hal ya. Even kita menggenggam perasaan pasangan. Itu kan nggak enak banget kan ya? Nggak enak banget dan kita sudah tahu itu salah. Betul. Cinta yang benar itu memerdekakan, mengerti dan memahami tanpa berharap dimengerti dan dipahami. Betul. Teorinya. Tapi pada saat praktik sama aja gitu. Benar. Nah, mempercepat jatuh tempo itu kudu piye, Kang? Nah, balik lagi Mas. Yang namanya jatuh tempo itu kan tepat waktu ya. Aku nih ya, mau sehebat apapun besok disertasi beres, ya nggak bisa lah. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu gitu. Dan semua pembelajaran ini kan sebetulnya balik lagi ke pilihan sih Mas. Urusannya adalah aku memilih atau tidak gitu. Karena kalau aku tidak memilih, ya sama kayak ChatGPT lah. Kalau promptmu itu lagi, ya jawabannya itu lagi. Ganti promptnya lah. Minimal 1, ganti circle. 2, ganti pengetahuan. 3, ini yang paling penting Mas, gantilah kebiasaan. Jadi kalau mau berubah, start dari carilah kebiasaan baru yang membuat kamu lebih baik. Nggak usah jauh-jauh lah. Dimulai dari cara makan, dimulai dari cara tidur, dimulai dari bagaimana kita merespon. Itu kan habits gitu. Karena segala bentuk kebiasaan yang kita lakukan yang jadi otomatis akan membentuk pola. Pola yang sama, hasilnya sama. Berarti kalau kita mengganti pola, ya pasti hasilnya berbeda gitu. Dan ya balik lagi sih Mas, orang sering perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu. Orang perlu tahu dulu sakit, ternyata sehat itu nikmat banget gitu. Nah itu kan paradoksikal yang akan selalu terjadi dalam hidup sih. Nah intinya sih, kalau boleh disimpulkan sederhana dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tetaplah belajar sih Mas. Tetap belajar. Karena segala sesuatu apapun, mau itu baik atau buruk, adalah pembelajaran. Terserah kamu mau menjadikan itu pelajaran untuk makin terluka atau tumbuh, nah pilihanmu ada di situ gitu. Itu. Kang Abu, aku kembali ke soal blueprint jiwa itu ada sesuatu yang menarik. Ya. Ketika kemudian seseorang tuh merasa udah pekerjaannya selaras dengan misi jiwanya dan lain sebagainya, itu ternyata banyak dari mereka itu yang ketika waktu masih muda itu banyak berbuat baik secara random, secara acak, dan itu ternyata ngebuat semesta tuh kayak nunjukin jalannya, tak kasih jalan yang selaras kayak gitu. Aku pengen Kang Abu bicara tentang itu supaya makin kesini makin banyak orang tuh sibuk berbuat baik terus gitu. Even itu hanya sekedar mendoakan orang-orang yang nggak dikenal dan lain sebagainya. Ya, dalam perspektif ini ya, nggak ada yang random dalam hidup Mas. Nggak ada yang random. Semuanya keterikatan dari apa yang kita lakukan. Semua yang datang ke kita itu adalah hasil tanam kita, baik sadar maupun tidak. Gitu. Sehingga apapun konteksnya, kebetulan quote and quote ya dalam perspektif ini ya, ini adalah jatuh tempo kamu yang kamu mungkin udah nggak sadar nanam kemarin. Jatuh temponya ya ini. Cuman yang menarik dan lucunya, 98% yang kita tanam, kita lagi mabuk dan nggak sadar. Contoh Mas, aku ngelindur ya, tahu ya, bangun tapi nggak bangun-bangun amat gitu. Mencet Tokped atau Shopee, check out, dah, nggak sadar nih. Waktu aku check out dan emang saldonya banyak sih, jadi kebayar semua. Pelan-pelan paket datang nggak? Datang lah. Datang. Waktu aku check out paket tanpa sadar, begitu paket datang, kaget nggak Mas? Kaget lah. Berarti 1 poin aja. Begitu ketemu orang nyebelin, oh paket nih. Random nggak? Nggak mungkin. Kalau dalam perspektif ini ya. Kenapa? Karena paket yang datang pasti kamu order. Baik sadar maupun tidak. Baik sadar maupun tidak ya. Cuman kebanyakan nggak sadar. Nggak sadarnya tuh konkretnya kayak gimana? Ya nggak sadarnya saat memilihnya dengan
nafsu. Ya sama kayak orang mau nikah, Mas. Kan dua-duanya milih lagi mabuk ya. Lagi bucin ya. Makanya ribet gitu. Logik nggak dipakai. Hanya kebiasaan. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Hendra bahwa konteks pemilihan kita dalam wilayah mana. Kita tuh kan sekarang lagi nerima konsekuensi ketidaksadaran aja sih, Mas. Konsekuensinya gini gitu. Nah, pelajaran berikutnya adalah saat aku mau check out, bangun dulu dong. Lihat dulu. Jangan mentang-mentang temennya pakai, check out. Jangan mentang-mentang siapanya oke, check out. Tar dulu, jeda dulu, hening dulu. Beneran dibutuhin nggak? Beneran ini aku perlu nggak? Sehingga kita lebih hati-hati dalam melakukan check out itu tadi. Pertanyaannya, kalau lebih hati-hati milih barang, check outnya, paket yang datang sesuai harapan nggak? Itulah kesadaran, Mas. Saat kamu conscious dalam mengambil keputusan dan siap saat check out, siap nerima barangnya gitu. Karena kenapa, Mas? Kurir nggak akan salah alamat, sama dengan karma yang nggak akan pernah salah alamat. Gitu, Mas. Kang Abu tadi singgung sedikit tentang apa tuh namanya butuh hening dulu, butuh jeda dulu gitu ya. Tanda-tanda saat kita udah butuh jeda, butuh hening dulu, butuh spasi dulu tuh apa, Kang Abu, dan apa yang dilakukan Abu Marlo saat tanda-tanda itu udah muncul, ngapain gitu? Ya, nomor satu, Mas, dengarkan tubuh. Alarm pertama adalah kamu akan merasa kelelahan. Dimana saat tubuh minta istirahat, ego pengen terus ngerjain karena pengen lebih banyak. Karena pengen lebih cepat dan merasa lebih cepat dan lebih banyak itu lebih baik. Dengarkanlah tubuh, karena pada akhirnya, Mas, yang slow, yang santai, lebih cepat nyampenya. Betul. Bukan yang paling cepat. Karena orang slow, dia nyampe dalam kesadaran dan dia bisa lebih nyampe. Karena begitu kita tergesa-gesa, terburu-buru, mungkin akan banyak nabrak-nabrak. Pun itu jadi pelajaran, iya. Jadi nomor satu, dengerin tubuh. Kalau perlu istirahat, istirahat. Kalau lapar, ya makan. Kalau haus, ya minum. Saat tubuh udah mulai enggan, udah mulai capek, udah mulai nggak mau, udah mulai apa, dengerin ini dulu. Karena ini sinyal terbaik yang diberikan untuk kita baca, Mas. Itu satu. Contoh, aku schedule sehari bisa 4-5 gitu, Mas. Kalau ngikutin ini, sikat semua, Mas. Sikat aja udah. Wah, good over lagi. Di sini. Tapi ya balik lagi. Karena aku sudah tidak mengejar kebanyakan orang lain kejar. Karena Mas Hendra menyadari nggak, makin, ya katakanlah ngomong usia lah ya. Sekarang tuh lebih tertarik ke hal-hal yang berbau kesehatan. Ya, tertarik ke hal-hal yang longevity. Enggak, justru aku malah akhir-akhir ini tertarik ke kayak duniaku, kayak main PlayStation. Ya, apapun itu. Kayak gitu kan. Intinya adalah konteks menghibur kan, yang bener, cocok gitu kan. Betul. Iya, poinnya di situ gitu. Sehingga itu beneran fulfill atau beneran memenuhi apa yang aku butuhkan kan. Kan beda pasti. Nah, kalau ngikutin hawa nafsu, ngikutin keglamoran, ngikutin apa, sikat semua, Mas. Dan aku pernah tidak mendengarkan itu. Near death experience tuh. Iya, betul. Mau mati itu, Mas. Itu 2 detik, 3 detik kan aku pernah ngalamin near death experience gitu ya. Ya antara ambang hidup dan mati gitu. Dan aku merasa itu wah, sangat luar biasa gitu untuk aku pelajari gitu ya dalam konteks itu. Oh ya ampun, ternyata selama ini aku tidak pandai untuk mendengarkan tubuhku sendiri. Jadi saat tubuhku perlu olahraga, aku nggak olahraga. Saat tubuhku bilang kenyang, aku makan terus. Saat tubuhku lelah, aku tidak tidur gitu. Nah, memahami tubuh, mendengarkan tubuh, karena sebaik-baik teman dalam hidup itu tubuh sendiri sih, Mas. Ini yang paling jujur masalahnya. Nah itu yang sedang selalu saya kembangkan gitu untuk oke deh, dari 5 kan dirasa ya? Enggak, oke. Mungkin hari ini nggak ngambil, kenapa? Karena aku perlu istirahat gitu. Aku perlu tidak berbicara misalkan, aku perlu mendengar misalnya. Jadi hal yang dilakukan nomor 1 kalau tadi pertanyaan Mas Hendra adalah dengerin tubuh, Mas. Yang kedua, ini saya selalu ulang-ulang sih. Kalau bisa punya hobi sih. Hobi itu menolong sekali gitu. Karena dengan hobi, kita bisa melepaskan segala sesuatu ke tempat yang kita suka gitu, Mas. Hobi itu dianggap hal yang dimana loh. Padahal, ya kayak aku main drone misalnya. Buat aku tuh saat udah penat, ngambil drone, terbang, ngelihat ini semua, itu meditasiku gitu. Seru ya. Jedaku tuh ya main drone salah satunya. Iya. Jedaku tuh, heningku tuh ya melihat dari perspektif, ya balik lagi beda-beda gitu ya. Nah saat aku mulai menjalani hobi itu untuk refresh sejenak,
Nah itu akan membuat kembali ke, ya balik lagi lah ya, recharging gitu. Tapi yang jauh lebih penting nomor 3 sih Mas. Ini mungkin kalau dalam tradisi Islam, sholat gitu. Kamu perlu punya me time hanya untuk kamu dan Tuhanmu gitu. Iya. Apapun itu caranya. Mau meditasi, mau Meditasi apa, gitu kayak ya. mau menghening, mau 5 waktu, mau terserah. Karena saat kita terlalu banyak bicara, kita tidak mendengar. Saat kita terlalu banyak berpikir, kita tidak bersaksi, Mas. Kita perlu ruang tanpa nama untuk kita hadiri. Di ruang tanpa nama itu kita akan beneran mengistirahatkan jiwa kita gitu. 3 sih menurut aku. Tubuh, hobi, dan meditasi lah gampangannya gitu. Iya. Karena mungkin Kang Abu juga sudah pernah mengalami fase di mana kemudian ingin melipat gandakan sumber penghasilan terus gitu ya, ngejar terus gitu kan. Tapi pada akhirnya orang-orang yang tidak pernah tahu waktu untuk berhenti sejenak, merasa cukup sejenak, break sejenak, kemudian lanjut lagi, memelankan tempo, rata-rata mereka jatuh. Tuh. Kenapa ya cara kerja semesta kok begitu ya? Iya, ya itu tadi Mas. Karena kalau dia nggak ngalamin, tidak ada keyakinan yang membuat dia bangun Mas. Contoh. Iya. Saya tuh ngomong gini misalnya. Saya tuh sering masuk TV, syuting, orang tahu saya gitu. Nah orang nggak akan ngerasain ketika dia nggak pernah masuk TV gitu. Betapa ternyata jadi terkenal tuh dianggap enak apa dan lain-lain. Ternyata saya mengalami hal sebaliknya gitu Mas. Dan itu nggak akan bisa ditransfer melalui pengetahuan apapun sebelum mengalami langsung kan gitu poinnya. Betul. Nah sama kayak halnya, kalau Mas Hendra tadi bilang pengen menggandakan. Lucunya, semakin nggak dicari, ini mengganda terus juga aneh gitu. Lucu gitu Mas. Iya. Nggak pernah nyari, ternyata bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Tapi awalnya tetap kita ngejar sih. Oh pastilah, karena kan gini, we are what we attract kan. We are what we are. Artinya apa? Pada akhirnya bukan masalah mengejar, aku mengundang gitu. Betul. Karena kata kuncinya bukan masalah apa yang kamu kejar, mereka akan hadir saat undangannya tepat. Nah jadi kembali gitu, bahwa teman-teman sekarang lagi ngejar abis-abisan, lakukan. Kenapa? Karena emang perlu ngalamin dulu crash, baru ternyata, oh selama ini keyakinan saya salah gitu. Makanya bener ya, terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami sih. Udah pasti Mas, karena kebenaran itu akan basi pada waktunya. Iya basi. Dan kita nggak bisa memegang kebenaran. Jangan memegang kebenaran lah. Jangan memegang kebenaran. Jangan. Kenapa? Karena belief. bisa basi. Makanya kenapa levelnya nggak ada statement di Quran katakanlah berlomba-lombalah dalam kebenaran. Sok Mas Hendra, nggak ada. Kebaikan. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya juga ya. Jadi kalau sekarang nyari benar terus, quote and quote ya, dan kita nggak pernah melepaskan kebenaran lama, keyakinan lama, nggak akan tumbuh, nggak fresh Nggak gitu. akan bertumbuh. Oke. Jadi mungkin kalian perlu, teman-teman yang nonton perlu cek juga sih, keyakinan selama ini benar nggak gitu. Perlu agak digoyahkan sedikit Mas. Iya. Makanya itu perlu ngundang Kang Abu ya. Eh, Aku masuk segmen terakhir deh. Aku pengen ngobrol soal ini. Apa tuh namanya? Menghilangkan aku, menghadirkan dia gitu. Kang Abu kan ada jargonnya apa? Gak bisa apa-apa, nggak tahu Iya. apa-apa, bukan siapa-siapa. itu kan ya. Terkadang aku itu memang menjadi hijab ya, penghalang keterbukaan hati kita untuk mencapai level yang namanya mukasyafah gitu. Nah, gimana sih Kang Abu pelan-pelan, karena sumber masalah itu rata-rata tuh ego, aku, bahkan masalah-masalah yang kita bicarakan di awal yang guru-guru tadi itu masalahnya juga sama sebenarnya gitu. Betul. Gimana Kang? Oke, aku mau mengulang hal ini yang pasti bosan dengarnya kalau sering saya nonton, tapi saya mengulang-ulang bahwa manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Dan ego itu ada di dalam. Jadi kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya di ego, itu nomor 1. Yang kedua Mas, saya mau menggarisbawahi dulu. Saat di jargon aku nggak tahu apa-apa, aku bisa bilang nggak tahu apa-apa, tapi aku udah banyak sekali belajar apa-apa Mas. Jadi jangan tiba-tiba baca enggak, belajar enggak, ngomong aku nggak tahu apa-apa. Lu emang nggak tahu apa-apa gitu, beda cerita gitu. Gitu kan. Aku nggak punya apa-apa, tapi beda gitu ya. Ketika aku punya, tapi aku tetap memposisikan bahwa aku nggak punya apa-apa gitu. Aku tahu banyak, tapi aku tetap memposisikan aku nggak tahu apa-apa gitu. Sehingga kata kuncinya lebih kepada bagaimana kita pandai melepaskan sesuatu yang sudah melekat
di dalam diri kita. Nah, sekarang kan perspektifnya yang pertanyaannya Mas Hendra adalah gimana ke arah itu kan? Poinnya adalah concernnya di ego. Kita perlu sadar dulu Mas Hendra, ego itu netral. Tanpa ego Mas Hendra nggak akan pengen bikin ngaji rosok. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Cuman di level ego mana kita mau bermain? Iya, iya, iya. Kalau pinjam Ibnu Arabi, mau di ego amarahkah, lawamahkah, mulhamahkah, mutmainahkah, rodiyah, mardiyah, kamilah, itu anggap aja level ego atau level jiwa gitu intinya. Nah, kembali lagi sih, kalau saya ngelihat, kalau mau ngomongin apapun ya Mas Hendra ya, ego akan sangat berkaitan erat dengan kecerdasan, udah pasti Mas. Salah satunya adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan kognitif gitu. Sehingga mau kemanapun, dalam perspektif saya nomor satu, tingkatkanlah pengetahuan. Ini nomor satu aja Mas. Karena orang yang pengetahuannya rendah, pemahamannya ikut rendah, keputusannya juga pasti rendah gitu. Maka jangan pernah ada waktu dalam sehari yang kamu nggak dapat sesuatu yang baru misalnya Mas. Entah itu baca, entah itu dengar, nonton podcast, nonton ngaji rosok. At least ada sesuatu yang membaru di dalam pikiran. Karena pikiran yang membaru itu akan menginspirasi pemahaman kita gitu. Nah orang kan ada yang nggak mau baru terus gitu loh Mas. Udah pokoknya cukup tahu, cukup yakin, gini aja gitu. Iya. Jadi nggak bertumbuh gitu intinya. Makanya saya lebih ingin mengedepankan bahwa yuk teman-teman, kalau sekarang mulai mau menyadari sesuatu, mulailah berkorban untuk memberi nutrisi dari asupan leher atas daripada leher bawah mulu gitu. Makan bisa mahal, beli buku 100.000 mahal. Makan bisa jutaan, ikutan workshop 1 juta mahal gitu misalnya Mas. Sekarang orang kadang-kadang tidak mau menginvestasikan leher atas, dianggap mahal, maunya gratisan, tapi pengen hidupnya lebih baik gitu misalnya. Aneh ya? Tapi tas bisa pengen merek, tapi ini nggak diisi nutrisi-nutrisi yang mahal gitu. Gitu intinya. Maksud saya, sayanglah Tuhan udah ngasih otak kalau nggak dipakai gitu Mas. Pakai dong gitu intinya. Nah jadi di awal bahwa apapun perjalanan kita mau menuju kasyaf lah apa, semua datang dari nomor satu adalah pengetahuan. Nomor dua saya nggak pernah bosan juga untuk mengulang bahwa selalu adakanlah why dalam hidup sih Mas. Why? Nanya kenapa. Sekali lagi, sedalam apa pertanyaan, sedalam itu juga pencerahan yang akan didapat gitu. Nah, nanti kalau udah terjadi dialektika antara pengetahuan, pertanyaan, pengetahuan, pertanyaan, pengetahuan, pertanyaan, fokus kita udah bukan jawaban lagi gitu. Tapi pengalaman yang terus bertumbuh. Kita akan kehausan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendalam kita, dan kita akan mencari. Dan jangan lupa Mas, detik ini kita bertanya, semesta udah nyiapin jawabannya. Tinggal kamu mau melangkah atau tidak. Entah tiba-tiba kamu mendengarkan satu lagu, di situ kamu dapat jawaban. Satu film, di situ kamu dapat jawaban. FYP ngaji rosok, di situ kamu bisa dapat jawaban. Jadi pengetahuan, bertanya, dan jeda sih Mas. Ya. Karena kalau nggak jeda, kita scroll terus nih. Scroll. Padahal barusan jawabannya ada. Iya. Coba menjeda dulu lah gitu. Oke. Karena saat jeda itulah yang akan membuat kita untuk masuk ke level yang namanya pencerahan. Gitu. Sip. Kang, terakhir. Tapi mungkin ini jawabannya agak panjang kali ya. Oke. Abu Marlo, ini aku ulang-ulang lagi karena ini penting buat aku secara pribadi dan mungkin buat teman-teman semuanya. Abu Marlo bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai punya ritual untuk mendownload kecerdasan semesta, bahkan nyiapkan kertas untuk ditulis ada ide-ide apa, kapan nge-gym, kapan makan, dan lain sebagainya. Itu kan holistik banget gitu. Tolong di-share ke teman-teman Kang Abu. Minimal ini akan bermanfaat buat teman-teman khususnya yang muda-muda gitu. Karena nggak mungkin kita akan berubah kalau seperti yang disampaikan statementnya Kang Abu tadi. Jika kemudian knowledge, jika kemudian habitnya juga tidak berubah gitu. Monggo Kang. Oke, sekarang punya kebiasaan baru ngutipin jurnal untuk disertasi Mas. Itu bikin puyeng ya. Asalnya ngambil S3 tuh iseng. Ternyata itu iseng yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kalian iseng ngambil S3 disarankan tidak lah, nggak usah ya. Puyeng ternyata. Tapi disuruh pragmatis saja sama Mas Faiz katanya ya kemarin ya. Iya, agak ketipu sih. Gampang. Ternyata enggak. Oke.
Teman-teman, habits ini bukan untuk jadi template, bukan untuk jadi sesuatu yang dilakukan 100% sama, karena masing-masing kita pasti punya takaran yang berbeda. Masing-masing kita pasti punya kebutuhan yang berbeda, tetapi setidaknya kita mengambil esensi dari knowledge-nya atau esensi dari apa sih kegunaannya gitu. Satu, Mas. Saya udah sangat concern. Nomor satu tuh adalah mencintai tubuh dulu. Oke. Mencintai tubuh dulu. Mas Hendra, saya mau mengulang-ulang nih ya. Ini mungkin, nanti aku kasih fotonya deh ya. Ntar aku juga supaya kelihatan nih, nah ini ada satu foto nih ya. Ini foto Abu Marlo zaman lama, Mas Hendra. Wow, jelek banget ya? Jelek banget sih. Iya. Kalau ngelihat ini juga, ini siapa sih gitu ya? Ya udah 2000 berapa gede, tuh kan? nggak jelas gitu. Ini 2014 lah, Iya, 2013 lah gitu. Terus? Ini saya ngelihat foto ini aja males gitu, Mas Hendra ya. Bener nggak? Iya, Sekarang iya, saya iya, tanya, dengan ngelihat foto ini, orang ini kira-kira dia care nggak sama tubuhnya? Enggak lah. Udah jelas. Kalau kamu nggak care sama tubuhmu, siapa yang mau care gitu? Iya. Itu nomor satu, Mas. Oke. Itu yang ngebuat saya salah satunya. Waktu itu udah belajar kesana kesini, tapi ya tubuh nggak dirawat gitu misalnya. Iya. Nah, jadi nomor satu kalau ditanya dari bangun tidur, udah pasti saya selalu belajar tidur cepat. Supaya saya punya waktu jam 3, jam setengah 4 untuk bangun, untuk download lah. Maksimal jam berapa, Kang? Ya, 3, setengah 3. Tidurnya. Tidur kalau bisa sih jam 11 lah, max. 11 maksimal. Max. Kenapa? Ini nanti kita jelasin di episode berikutnya karena sip, agak panjang banget gitu. Setidaknya waktu 00.00 kamu sudah deep sleep. Karena 00.00 deep sleep, ketika matahari itu ada, katakanlah ini paling gampang di bawah, itu kamu lagi dilakukan regenerasi sel yang paling terbaik. Betul. Intinya itu, Mas. Tahu. Jangan sepelekan tidur. Jangan sepelekan tidur. Kalau ada apa-apa, sibuk apa, kalau ada tidur bisa jadi pilihan, tidur aja dulu. Dah, gitu. Nah, baik atau tidaknya tidur, itu ditentukan pola makan. Mau nggak mau, suka nggak suka. Sehingga pola makanmu akan menentukan tidurmu, dan pola olahraga akan menentukan pola tidurmu. Contoh, kalau kita olahraga rajin, kita akan cepat dibikin tidur sama tubuh karena lelah, Mas. Tetapi kalau makannya pun nggak baik, itu akan meregenerasi, si pencernaan juga nggak bagus. Jadi, bangun tidur, nomor satu yang saya lakukan adalah minum lemon. Itu udah kebiasaan lama untuk refreshment lah. Gitu ya, minum lemon, santai sebentar, dan gaba Bu, saya langsung pencet lift, turun ke gym. Nggak ngerokok dulu ya? Kadang-kadang sih kalau lagi pengen banget. Oh iya, sebelum nge-gym ada kopi dulu dikit lah. Iyalah. Buat booster gitu. Terus? Tapi itu yang udah saya lakukan cukup lama, dari tadi si Abu Marlo buruk tadi sampai sekarang gitu. Gitu ya. Mungkin ini turun hampir sekitar 29 kilo lah, Mas. Dari waktu itu tuh hampir 100 gitu ya. Ini sekarang udah 72 something gitu, dan ya balik lagi saya merasa bahwa merawat tubuh tuh ibadah yang sangat penting gitu. Karena perawatan ini asetnya Tuhan lah kasarnya gitu. Kalau ini nggak dirawat ya gimana sih. Dah. Habis gitu rata-rata jam 8 itu rest area. Saya live gitu udah pasti. Gitu. Jadi itu most of time. Jadi habis nge-gym. Jadi intinya adalah di awal-awal saya menjauhkan dulu dari dunia luar, Mas. Maksudnya mungkin ngelihat sebentar apa, tapi nggak saya terlalu pikirin. Iya. Karena saya perlu me time nih. Oke. Dan teman-teman, olahraga nggak usah yang berat-berat, yang secukupnya, yang kalian nyaman. 30-40 menit cukup, yang penting konsisten gitu. Dan ini kalau nggak dimulai juga nggak bisa sih. Serius, Mas. Makanya saya jadi tempat handuk aja. Tempat handuk aja gitu. Makanya saya ini sekarang kalau mau mudah ya, Kang Abu belajar kesadaran yang paling mudah gimana? Olahraga dulu. Olahraga. Karena kalau tubuhmu tidak bergerak, emosimu nggak bagus, emosi nggak bagus, perasaan nggak bagus, pikiran dan seterusnya. Dah. Habis gitu jam 8, rata-rata schedule jam 10, itu pasti mandi dulu lah, apa dan lain-lain. Dah, saya baru makan tuh jam 3, jam 4. Dan waktu makan saya cuma 2 jam. Sarapan nggak ada? Sarapan nggak ada. Kopi tanpa gula, teh tanpa gula, kurangi tepung, kurangi goreng-gorengan. Makan pun? Susu. Makan pun nggak nasi? Makan pun udah lama saya talak 3 sama nasi. Oke. Gitu. Jadi saya ngambil karbohidratnya dari bumbu, dan udah ya, meskipun nanti teman-teman ini tolong di-adjust sama masing-masing gitu ya. Cuman sampai saya perjalanan intermittent fasting 22 jam juga panjang gitu. Tapi setelah saya menyadari bahwa
overeating itu melemaskan, dan saya menyadari bahwa kalau makan saya kayak 5-7 tahun yang lalu, nggak mungkin bisa seproduktif ini gitu misalnya. Tapi lagi-lagi ya, hitungan produktif bukan seberapa banyak, tetapi seberapa kamu bahagia sih. Seberapa kamu tenang, seberapa kamu damai. Nah, hitungan produktifnya udah rada beda kali ya. Bukan masalah di saldo ya jelas lah ya. Tapi poinnya adalah di ketenangan itu tadi. Nah, jadi teman-teman, point of view-nya adalah satu, urus tubuh. Kalau bisa olahraga. Sesimpel jalan cepat, jalan. Yang kedua urus makan. Yang ketiga adalah urus hening. Jadi antara makan, tubuh, makan, hening. Dan selalu Mas, saya tiap hari pasti bikin tulisan baru. Bikin tulisan, knowledge, dengerin, knowledge tulis lagi, seenggaknya baca buku, baca jurnal. Ada asupan-asupan knowledge yang selalu masuk dalam setiap hari gitu. Dan itu diulang lagi, dan diulang lagi gitu. Itu sih Mas. Malamnya? Malam udah selesai, biasanya pulang, udah habis kan biasanya makan 4-6 gitu. Jam 8 kalau santai otak-atik laptop gitu ya, buka-buka apa, atau lagi pengen, aku tuh live tuh emang hobi kali ya. Kadang bikin letting go gitu kalau ada waktu, kalau nggak capek. Tapi setidaknya lagi terus-menerus belajar, meskipun ini memang buat aku tuh tidur cepat emang PR banget, tapi sekarang udah jauh lebih better gitu. Dulu bisa jam 3, jam 4, mundur ke jam 2, jam 3, mundur ke jam 1. Sekarang 12, setengah 1, sekarang jam 11, setengah 12, itu udah mulai bisa tidur gitu. Dan saat itu udah mulai terbiasa, ya aku merasa semuanya jadi lebih baik gitu Mas. Gitu. Nah, di hari-hari itu saya rasa buat saya meditasi itu setiap saat sih. Jadi latihannya jam 3-4 pagi, tapi setiap nge-gym adalah meditasi saya. Jam 3-4 pagi itu benar-benar hening gitu ya? Hening aja. Terus duduk, santai. Proses hening itu terjadi sendiri gitu? Intuisi masuk, ini ide ini, atau pas di luar meditasi statis itu? Gini Mas, gini. Nanti ingetin ya, kita bahas ini detail di satu ini ya, di satu episode ya. How to meditate lah judulnya. Gimana cara meditasi? Ya at least kalau mau pakai alas saya juga boleh gitu ya. Tapi poinnya gini. Gini Mas. Hening pada dasarnya adalah saya lagi mengistirahatkan pikiran saya. Karena pikiran itu sifatnya looping. Dia akan bekerja karena ada memori. Artinya saat saya kata-katanya ya, ini tolong garis bawahi. Bukan mengharuskan, bukan mewajibkan, tapi saya mengizinkan diri saya untuk hening. Dan salah satu konteks hening yang saya pahami, meditasi, itu adalah perjalanan tanpa tujuan. Jadi kalau ada orang meditasi pengen bahagia, pengen pinter, nggak akan kejadian aja. Kenapa? Saat dia duduk ada pengennya, berarti dia lagi ke masa depan, itu udah bukan meditasi gitu. Serius Mas. Nah, udah gitu, buat saya pribadi, menghening adalah saya mensyukuri nafas Mas. Mensyukuri nikmat Tuhan, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri anugerah terbesar dalam hidup, karena saya mau punya apartemen, saya mau punya Alphard, saya mau punya apa, nggak punya nafas nggak bisa jadi apa-apa. Betul. Di situ momen pertemuan saya dengan nafas. Dan saya saat ketemu dengan nafas, saya ketemu dengan kecerdasan Mas. Gitu. Artinya saat saya mulai menikmati nafas, mensyukuri nafas, saya bertemu dengan sang mekanisme kecerdasan tanpa batas itu sendiri. Karena nanti relevansinya kembali ke nafas gitu. Itu Mas Hendra. Gila. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan itu tuh menyadarkan kita gitu, pentingnya merawat tubuh, pentingnya menambah knowledge, pentingnya menjeda dulu gitu ya, pentingnya hening, bertemu dengan nafas gitu ya, hadir di kekinian gitu ya. Mudah-mudahan kebiasaan positif itu bisa nular ke saya, ke sahabat-sahabat semuanya yang nonton. Luar biasa semua ya sama Kang Abu ya. Kita doakan beliau tetap sehat terus gitu ya. Terus menginspirasi dan menggerakkan teman-teman untuk bertumbuh makin luas cakrawala berpikirnya gitu ya. Thank you Kang Abu Marlo. Matur suwun Mas Hendra, juga Ngaji Roso. Terima kasih. Sukses selalu Ngaji Roso. Terima kasih. Terima kasih.